Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu semoga Allah meridhoinya, qala ia mengatakan sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, beliau bersabda, innaka inittaba'ta auratil muslimina afsadtahum. Sesungguhnya kamu kalau mengikuti, kalau mengikuti aib-aibnya orang Islam, kamu berarti telah merusak mereka. Kalau kamu mengikuti, kalau kamu meneliti kelemahan-kelemahan orang Islam, itu berarti kamu telah merusak mereka. Au kitta an tufsidahum, atau hampir saja kamu merusak mereka. Haditsun sahih, hadisnya sahih. Warawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu utiya bi rajulin faqila lahu, bahwasanya dia didatangkan satu orang, lalu dikatakan kepadanya, hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamran. Ini fulan nih jenggotnya terbasahi dan menetes khamar dari jenggotnya. Jadi mabuk. Jadi Ibnu Mas'ud dibawa, Ibnu Mas'ud didatangi atau didatangkan kepada Ibnu Mas'ud seorang yang habis mabuk. Jadi khamarnya itu, araknya itu netes-netes dari jenggotnya. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, inna nuhina 'anit tajassus. Sesungguhnya kita dilarang untuk bertajassus. Apa itu tajassus? Tajassusnya mencari-cari kesalahan orang lain, membuntuti kesalahan orang lain, membuntuti aib orang lain. Itu tajassus. Wah, ini nih, kita mau tahu nih, Pak Fulan, Pak RT, Pak RW, gelagatnya nggak bener nih. Ya, ini suami, ini istri gelagatnya nggak bener nih. Kita mau hack WhatsApp-nya. Ya, dihack lah itu. Ada caranya, ada. Selalu saja ada caranya. Nah, itu namanya bagian dari tajassus tingkat tinggi. Ya. Ya, fasilitas seperti itu dimiliki oleh KPK. Jadi sebenarnya yang kita tulis itu ya, di WA itu, ada di bank datanya itu. Jadi kalau misalnya mau dicek ketemu, ini nih orang ngomong apa saja nih di WA-nya, ketemu, jadi mesti berhati-hati betul. Ini dalam dunia kemanusiaan nih, manusia bisa lakukan itu. Apa yang ditulis oleh saya, apa yang ditulis oleh Bu Nini, oleh semua orang itu ketahuan, isinya apa. Datang apa nih providernya nih, Indosat. Datang ke Indosat. Dibuka nomor sekian, ada di mana, jam berapa, nulisnya apa. Ya, ini si fulan ini jam sekian, buka apa. Ya, berapa menit, berapa jam, jam keberapa. Wah, ketahuan semua. Ya, karena itu semua kegiatan terekam. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Ini ngomong apa ini? Ketemu.
Ya, ini kok ngomong tidak jelas juntrungannya ini. Ya, tolong ya ini durennya taruh situ. Kok duren? Duren satu dus apa segala kok pakai dus-dusan begitu? Rupanya duren yang dimaksud itu adalah duit untuk nyogok. Ya, orang korupsi. Tuh ya, maka mesti berhati-hati betul. Ya, bertajasusnya itu nggak boleh. Ya. Nah, semestinya yang dilakukan oleh KPK itu bukan tajasusnya. Tapi bagaimana KPK itu melakukan satu antisipasi yang membuat semua pejabat pemerintah takut melakukannya. Ya. Kalau ditajasusi, dicari-cari kesalahannya, dibuntuti, diintai begitu, akan sering lolos, ya. Itu kurang berarti. Dengan cara seperti itu, maka keberhasilan KPK akan terukur dengan berapa banyak orang yang bisa ditangkap, bisa diadili. Padahal keberhasilannya semestinya adalah dengan sedikitnya koruptor. Semakin sedikit, semakin berhasil. Berarti pemberantasan berhasil. Semakin banyak, berarti tidak berhasil. Ya. Jadi penyuluhannya itu mesti sungguh-sungguh. Penyuluhannya mesti sungguh-sungguh. Mesti benar-benar dikasih tahu. Ini semua pejabat di sini, semua nomor HP di sini dipantau. Waduh, ada berapa juta manusia dipantau semua. Misal aja ya. Seorang pejabat itu dipantau HP-nya, dia, istrinya, anak-anaknya, sopir-sopirnya. Karena bisa saja ya dia lakukan itu melalui sopirnya. HP dia aman. Sopir yang bergerak. Sini aja antar sopir. Ya, akan ketahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi memang kalau mengikuti hukum Islam, ya begitu ketahuan ini koruptor, korupsinya terendus, ya dilihat berapa besarannya. Nah, koruptor itu perlakuannya kepada mereka tidak seperti perlakuan kepada pencuri. Pencuri potong tangan kanan, potong tangan kiri cukup. Mencuri potong tangan kanan. Itu pencuri. Nah, koruptor itu bukan pencuri. Ya. Koruptor itu perusak negara. Ya. Perusak negara itu ya diambil duit tangan kanan, kaki kiri. Begitu, itu yang akan bikin jerak. Gitu tuh, mestinya ya. Jadi dimasukkannya ke dalam bab hirabah. Itu ya, koruptor. Dimasukkannya dalam bab hirabah. Kalau ada sementara ulama beristihad bahwa koruptor itu masuknya dalam hukum ta'zir, diserahkan kepada ahli hukum, ya bagaimana hukum itu ditetapkan ya dengan efek jera yang signifikan. Sehingga orang kalau mau korupsi sedikit pun takut. Itu yang semestinya dilakukan. Jadi ini hadis-hadis yang dituturkan itu menjelaskan tentang larangan
bertajasus. Mencari-cari aib, kesalahan, kekurangan orang-orang Islam. Ya, dan tidak boleh itu. Terus menguntit kesalahan-kesalahan orang lain. Diikuti terus, nggak boleh. Ya, di mata-matai terus itu tidak boleh. Tuh. Tapi kalau terlihat, ya ternyata orang ini berbuat atau melakukan tindakan kriminal, ya ditangkaplah, ya dihukumi. Jadi mentajasusinya itu tidak boleh. Mencari-cari kesalahan orang lainnya itu tidak boleh. Ya, tapi kalau waduh ini lagi minum, ya ini lagi dilaporkan, ya karena itu tampak. Itu ya. Baik. Kenapa itu atau apa hikmahnya tajasus itu dilarang? Karena tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain, membuntuti kesalahan-kesalahan, mengikuti kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, itu sama saja dengan merusak mereka. Atau hampir saja merusak mereka. Ya, dan kenapa? Karena itu sebenarnya urusan seperti itu kebanyakan itu urusan antara dia dengan Tuhannya. Ya. Antara dia dengan Tuhannya. Wah ini nih, apa yang dilihat oleh dia nih, dibuntuti terus. Ya, apa yang dilakukan oleh dia, dibuntuti terus, itu tidak boleh. Ya. Ya, supaya apa? Supaya urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Orangnya ditangkap padahal orangnya sudah bertobat. Ya. Ya, orang kalau terus ya membuntuti terus kesalahan orang lain, terus dia sebarkan sana, sebarkan sini, ya itu merusak orang lain. Wah si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini, tersebar. Tuh, ya hasilnya dari tajasus. Jadi berita yang tersebar berita yang merusak. Nanti orang benci semua kepada orang yang diikuti auratnya itu atau kesalahan-kesalahannya itu. Ya. Terkadang tidak disebut orangnya ya, tapi ketahuannya. Yang dimaksud itu siapa? Itu tidak boleh juga tuh. Nah, maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabu la taghtabul muslimina wa la tattabi'u auratihim fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu walau fi baitihi." Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, tetapi belum masuk iman itu ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat orang Islam. Janganlah kalian membuntuti, mengikuti aib-aib orang Islam, diikuti terus. Ya. Karena siapapun yang mencoba membuka aib orang Islam, siapa saja yang mencoba mengikuti terus, meneliti, membuntuti kesalahan orang Islam, maka Allah akan mengikuti kesalahan dia. Diikuti terus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kesalahannya diikuti oleh Allah, dibuntuti oleh Allah, pasti Allah akan bukakan aib itu meskipun di rumahnya sendiri. Ya. Jadi jangan macam-macam. Ini hidup nih.
Ya mesti dijaga. Nggak enak orang kalau aibnya terbuka. Di rumahnya sendiri aibnya terbuka. Nggak enak. Rusak. Terkadang di dalam satu keluarga, ada yang mulutnya tidak bisa dijaga. Dia dapatkan informasi yang tidak benar, lalu diberitakan. Ya. Akhirnya terjadi kebencian antar keluarga, antar anggota keluarga. Ya, karena yang satu merasa dirugikan. Sesuatu yang dia tidak melakukannya, tapi diberitakan bahwa dia melakukan kejahatan atau tindakan yang amoral misalnya. Yang dia dapatkan informasi itu dari orang yang menurut dia dapat dipercaya, padahal dia itu, orang yang dianggap dapat dipercaya, adalah orang yang tidak benar, tidak baik. Orang yang jahat. Nah, maka itu bagi dia adalah ujian. Ya, mesti bersabar. Mesti bersabar. Ya, dinasehati orang yang melakukan kesalahan itu. Anggota keluarga yang melakukan kesalahan itu pelan-pelan. Ya, dengan kasih sayang, bukan dengan permusuhan. Ya. Jadi terbukanya atau terungkapnya kejahatan seseorang, kalau terungkap di rumahnya sendiri ya tidak butuh penghalang. Ya. Di rumahnya sendiri ketahuan. Itu ya. Nah, hadis Ibnu Mas'ud tadi menyebutkan bahwa ya, Ibnu Mas'ud didatangkan kepada Ibnu Mas'ud seorang yang mabok ya, araknya netes dari jenggotnya, saking banyaknya minum arak itu. Mabuk dia. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan begini, kita ini dilarang ya untuk mencari-cari aib orang lain, kesalahan orang lain. Maksudnya ini orang ini ketangkap kenapa? Apakah asalnya diikuti kesalahan dia? Ibnu Mas'ud mau ya orang yang mabuk begitu tuh jangan diikuti kesalahan-kesalahannya. Supaya dia mabuk tidak dihukum. Supaya mabuk dia itu urusannya antara dia dengan Allah. Tapi kalau sudah ketahuan begitu, ya harus dilaporkan ya agar kejahatannya tidak menyebar. Itu yang dimaksud ya. Ya, mencari-cari kesalahannya yang tidak boleh. Ya. Jadi siapa saja yang terlihat melakukan kejahatan tidak dibiarkan. Nah. Tapi siapa yang ditutupi auratnya oleh Allah, ditutupi aibnya oleh Allah, ya kita tidak bisa menghukumnya. Jadi ini juga bagian dari larangan untuk bertajassus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di ayat di bab berikutnya, bab 272. Ini bab besar ya. Ini bab tentang larangan berburuk sangka kepada orang-orang Islam. Ya, larangan berburuk sangka kepada orang-orang Islam. Ya, tanpa satu kepentingan yang mendesak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni.
Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Bukan prasangka buruk, prasangka aja. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu ada dosa. Ya, sebagian prasangka itu dosa. Jangan suka sangka macam-macam. Ya, Al-Hujurat ayat 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna." Hindarilah, jauhilah prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jangan suka berprasangka. Wah, dia keluar sendiri, apa kalau tidak melakukan satu hal yang aneh-aneh. Nah, nggak boleh itu prasangka begitu. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi besok atau lusa. Nggak boleh juga begitu ya. Nggak boleh juga begitu. Ya, harus sayang kepada saudara. Ya, jangan ada prasangka. Ya. Karenanya harus terus kasih nasihat kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada saudara. Ya. Baik, itu sudah kita lewati ya, bab seperti itu tuh. Ya, penjelasannya. Di bab berikutnya, bab 273, itu tentang haramnya melecehkan atau merendahkan orang Islam. Gak boleh. Ayatnya surah Al-Hujurat ayat 11, surah Al-Humazah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah merendahkan qaumun satu kaum min qaumin terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu, karena boleh jadi mereka yang direndahkan itu khairan, lebih baik, minhum daripada yang merendahkannya. Wala nisaun, dan jangan pula kaum hawa, kaum wanita merendahkan min nisa'in, kaum wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhum, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkannya. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian merendahkan diri kalian sendiri. Janganlah kalian menyakiti, menghina diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian
saling menghina dengan julukan, ya, dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama yang jahat setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu benar-benar orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wailun, celaka besar, berat celakanya, bahaya besar, likulli humazatin, bagi setiap humazah, bagi setiap pengumpat yang menyakiti orang lain di belakangnya. Lumazatin, bagi setiap lumazah yang menyakiti orang lain di hadapannya. Ya, menyakiti orang lain secara langsung. Ya. Jadi merendahkan orang Islam itu bagian dari kesombongan yang dilarang. Ya. Mempermalukan mereka, menertawakan mereka. Ya, menjatuhkan kadarnya. Ya. Itu nggak boleh, ya, haram. Ya, itu satu tindakan yang bisa menyebabkan permusuhan. Ya. Satu tindakan yang tidak disuka oleh saudara kita. Kenapa? Karena saudara kita maunya dihormati. Ya. Maunya siapapun orang itu, kalau ada kelemahan, kelemahannya tidak diungkap di depan umum. Ya, dirahasiakan. Ya, kita itu sama saja dengan dia. Dia Islam, kita Islam. Orang Islam itu bersaudara. Al-mu'min akhul mu'min, demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Ayat yang luar biasa. Untuk apa itu? Untuk menjaga keutuhan persaudaraan. Menjaga keharmonisan persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas, kalau Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, ya kita lihat. Ada perintah apa, ada larangan apa di balik itu. Pasti itu penting. Karena itu adalah surat cinta Allah untuk mereka. Untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan ada satu kaum menjelekkan, merendahkan, melecehkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka lebih baik daripada yang melecehkannya itu. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Jangan pula kaum wanita merendahkan kaum wanita yang lain. Melecehkan, menjelekkan. Karena boleh jadi mereka lebih baik daripada yang menjelekkannya itu. Jadi ukuran mulia, ukuran baik, itu standarnya bukan kita punya. Standar itu standar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu orang itu baik menurut kita, menurut Allah belum tentu baik. Orang itu, wah, sifatnya nggak benar menurut kita. Ya, kita tidak tahu sesungguhnya, Allah yang paling tahu. Ya.
Jadi kenapa itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Hei orang-orang yang beriman. Karena urusan ini berkenaan dengan iman. Urusan merendahkan orang lain, mencaci, menghina, itu ada urusan dengan iman. Ya. Yang apabila kita langgar, itu berarti iman kita jatuh. Ya. Jadi kalau dipanggil itu sebenarnya karena ini kepentingan untuk kamu. Sini kamu. Karena penting buat dia. Apa pentingnya? Pentingnya jangan melakukan akhlak yang hina. Merendahkan orang lain itu kesombongan. Kesombongan itu menyebabkan orang tidak bisa masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Ya, tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji bayam, biji sawi. Berupa kesombongan. Memang mesti berhati-hati betul. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu adalah merendahkan orang lain. Itu sombong. Ya. Ya, orang menghina itu ya banyak seninya ya. Ya, terkadang menghinanya dari parasnya, dari tampangnya. Entah laki, entah perempuan. Oh, orang itu pendek banget ya. Hitam banget. Gemuk banget. Kurus banget. Itu menghina juga. Ya. Atau dengan meniru-niru kata-katanya. Ya, misalnya suaranya jelek tuh. Wah, ditiru-tiru. Atau sumbing ditiru-tiru. Nggak boleh. Ya, untuk menertawakannya. Ya, itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang imannya rendah. Ya, akhlaknya buruk. Ya, terkadang ada ya seorang yang suaranya bagus, tapi karena tujuan tertentu maka dia melecehkan simbol-simbol agama. Ya, misalnya azan, mesinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dibikin-bikin seperti yang terjadi di Bangladesh itu. Ya. Itu masuk dalam pelecehan, itu nggak boleh. Ya, jangan. Kenapa Allah mengatakan wala talmizu anfusakum? Talmizu dari kata lamaza, wailul likulli humazatil lumaza. Ya, talmizu itu atau lumaza atau lamz itu menyakiti orang di hadapannya sendiri. Ya, entah marahi apa itu menyakiti. Jangan. Ya. Kenapa Allah mengatakan wala talmizu anfusakum? Janganlah kalian menyakiti diri kalian sendiri. Jangan kalian menyakiti diri sendiri dengan membuka aib kalian sendiri. Padahal tidak mungkin orang membuka aib sendiri kan. Allah hendak mengajarkan kepada kita apabila kita menyakiti orang lain karena aib dia, itu sama saja dengan kita menyakiti diri kita karena aib kita sendiri. Karena orang lain itu adalah kita. Ya. Menghina orang lain itu sama saja dengan menghina diri sendiri. Maka hanya orang-orang hinalah yang bisa menghina orang lain. Orang yang bodoh saja yang bisa menghina orang lain. Karena menghina orang lain adalah menghina diri sendiri. Itu ya. Baik.
Wala tanabazu bil alqab. Apa sih tanabazu bil alqab itu? Um, menghina orang lain, saling menghina, ya, menghina orang lain dengan julukan-julukannya. Ya, siapa namanya? Namanya si Fulan. Ya. Ketepatan orang ini buta, ya. Nggak boleh. Dia katakan, si buta. Nggak boleh begitu. Ya. Atau si pincang. Pincang. Nggak boleh begitu. Ya. Nggak boleh. Ada seorang suami panggil istrinya cimplo gitu. Nggak boleh juga. Ya, apa itu? Itu nggak baik. Itu menurut kita. Tapi boleh jadi untuk budaya masyarakat tertentu itu sebagai pujian ya dari suami untuk istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak boleh ya. Nah, seperti wah itu buaya itu manusia itu. Ya, itu namanya menjuluki orang dengan julukan yang dia tidak suka. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, ini Syekh Utsaimin dia kasih penafsiran yang berbeda ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang kalau menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak benar, julukan yang menyakitkan, itu yang menjulukinya menjadi fasik. Ya, yang menjulukinya menjadi fasik. Jadi itu termasuk dosa besar. Karena fasik itu ya dosa besar. Nah, tadi saya menerjemahkan bi salismul fusuku. Seburuk-buruk nama adalah nama yang buruk. Jadi kalau orang mengatakan, wah ini misal ya, menjuluki kawannya sebagai munafik. Dasar munafik misalnya. Ya, itu ya, menjuluki dia sebagai orang munafik, itu namanya fusuk. Ya, kata-kata kamu dasar munafik, itu nama fusuk. Nah, menjuluki orang lain dengan julukan fasik, itu adalah julukan yang paling buruk. Ya, menjuluki orang lain dengan julukan yang paling buruk menyebabkan orang yang menjulukinya itu adalah orang yang buruk. Menjuluki orang lain dengan julukan yang buruk itu kefasikan. Menjadikan orang yang menjulukinya juga fasik. Julukan itu julukan fasik, yang menjulukinya yang menjadi fasik. Itu yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin. Ya. Jadi ada dua, jangan menjuluki jahat orang lain karena julukan itu untuk diri sendiri. Ya. Dan itu termasuk bagian dari kabairid dzunub, ya, dosa besar. Lalu Allah mengatakan, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak tobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka itu zalim. Mereka itu benar-benar zalim. Baik. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya tentang bedanya humazah dan lumazah. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah itu orang
menjelekkan orang lain di belakang. Melecehkan orang lain di belakang. Tapi kalau lumaza langsung depan orangnya. Dua-duanya itu Allah katakan celaka. Nah, itu ya. Jadi larangan menghina itu sudah ada. Larangan itu sejak Rasul masih di Mekah. Dan puncaknya larangan menghina adalah larangan menghina sesembahan orang kafir. Dengan alasan kalau kita menghina sesembahan orang kafir itu akan menghina Allah secara berlebihan tanpa ilmu pula. Baik, saya kira itu ya.